Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah kita untuk pertemuan yang kedua, pembahasan tentang kitab Risalah Ramadan yang ditulis oleh Abdullah Al-Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. Dan kajian kali ini kita sudah sampai pada pasal tentang fadhailu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubashiru ashabahu, beliau memberi berita gembira, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Yaqulu, dengan mengatakan, qad ja'akum syahru ramadhana, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Fihi tuftahu abwabul jannati, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di bulan tersebut syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan tersebut, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia tidak mendapatkan apa-apa. Rawahu Ahmad wan Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Qala Al-Mundhiri, berkata Al-Mundhiri, rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i wal Baihaqi dan Baihaqi. Wa an Ubadah bin Samit marfu'an, dan diriwayatkan juga oleh Ubadah bin Samit secara marfu sampai kepada Nabi. Atakum syahru Ramadan, atakum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahru barakah, bulan yang penuh keberkahan. Yaghsyakumullahu fih, Allah Subhanahu wa ta'ala mengunjungi kalian di bulan tersebut. Allah berkunjung kepada kita semua di bulan Ramadan. Fayunzilur rahmata, kemudian Allah
menurunkan rahmatnya. Wa yahuttul khotoya, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Wa yustaujibu fihi du'a, dan doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzurullahu ila tanafusikum fih. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, memperhatikan kepada perlombaan kalian di bulan tersebut. Berlomba-lomba kalian di bulan tersebut. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Oleh karena itu, perlihatkanlah oleh kalian kepada Allah dari diri kalian itu kebaikan. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallah. Karena sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan tersebut. Rawahu Tabrani. Yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, u'tiyat ummati fi syahri ramadana khamsu khisalin. Umatku di bulan Ramadan diberi 5 hal. Lam tu'taha ummatun qablaha, yang tidak pernah diberikan hal tersebut, 5 hal tersebut kepada umat yang sebelumnya. Apa itu 5 hal tersebut? Yang pertama adalah khalwafu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Bahwa bau busuk, bau tidak sedap mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum dalam pandangan Allah dibandingkan dengan baunya minyak kasturi. Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Yang kedua, malaikat mengistighfarkan dosa-dosa mereka sampai mereka berbuka. Dan yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Dan setiap hari Allah azza wa jalla menghiasi surga orang-orang yang berpuasa tersebut. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, yushiku, sudah dekat waktunya, ibadiyas solihun, hamba-hambaku yang soleh, ayyulqu anhum, bahwa dibuang dari mereka, dilepaskan dari mereka, al-mu'natu, beban, wal adha, dan derita, wa yasiru ilaika, dan mereka sedang berjalan menuju kamu, wahai surgaku. Wa tusaffadu fihi maradatul jinni, dan di bulan Ramadan itu diikat, dipenjara jin yang terkutuk, fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi, sehingga mereka tidak bisa bebas sebagaimana mereka bebas untuk menggoda manusia di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, orang yang berpuasa di akhir malam. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahiyya lailatul qadri, apakah bulan diampuni dosa itu adalah apakah malam diampuni dosa itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala la,
Nabi menjawab, tidak. Walakin akan tetapi al-amilu, orang yang beramal, innama yuwaffa ajruhu, bahwa sesungguhnya dibalas, diberikan pahalanya, idza qada amalahu, apabila dia sudah menyelesaikan amalnya. Artinya setiap malam berpuasa. Setelah selesai berpuasa, malamnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Yang keempat, wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, Salman berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami semua. Fi akhiri yaumin min Sya'bana, di akhir hari, yaitu di tanggal terakhir bulan Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarakun, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatul qadri, bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam, namanya malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah menjadikan berpuasa di bulan Ramadan itu sebagai yang fardu, amalan fardu. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan menjadikan bangun malam di bulan Ramadan itu sebagai amalan tatawu, amalan tambahan. Man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan diri fihi, di bulan tersebut, bi khaslatin min khisalil khairi, dengan satu amalan kebaikan, kana kaman adda faridatan, maka amalan yang kebaikan itu dihitung seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah fardu fima siwahu, yang dilaksanakan di bulan selain bulan Ramadan. Waman adda fihi faridatan, dan barang siapa yang menunaikan di bulan tersebut amalan fardu, kana adalah kaman seperti orang yang adda menunaikan sab'ina faridatan, 70 amalan fardu fi masiwahu, yang dilaksanakan di bulan selain Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, dan dia, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, bulan untuk melatih kesabaran, bulan untuk menumbuhkan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasat, bulan Ramadan adalah bulan toleransi, bulan peduli. Wa syahrun yuzadu fihi rizku, dan bulan di mana di bulan tersebut ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa di bulan tersebut kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubihi, maka itu akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Wa idqu raqabatihi minan nari, dan menjadi pembebasan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bi shaima,
Tidak semua dari kami mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk memberi buka puasa dengannya kepada orang yang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, yu'tillahu hadza thawaba, Allah memberi pahala yang seperti ini, yaitu pahala berpuasa bagi orang yang memberi buka puasa, pahala ampunan dan lain-lain, liman fattara shaiman, kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, ala madzaqati labanin, walaupun seteguk susu, au tamratin, atau sebiji kurma, au syurbata ma'in, atau seteguk air. Wa man saqa shaiman, dan barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, saqahullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi minum min haudi, dari telagaku, dari telaga Rasulullah, surbatan, sekali minum, la yadma'u ba'daha, tidak akan merasakan haus setelah itu, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Maksudnya ini ketika dalam perjalanan di padang mahsyar ketemu telaga Rasulullah SAW. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun, dan bulan puasa itu adalah bulan yang mana awal bulannya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahan bulannya adalah ampunan. Wa akhiruhu idqun minan nar, dan akhir bulan itu pembebasan dari api neraka. Fastaksiru fihi, maka perbanyak-banyaklah di bulan Ramadan itu, min arba'i khisalin, yaitu 4 hal. Khoslataini tardawna bihima rabbukum, 2 hal yang akan mengundang ridho Tuhan kalian. Wa khoslataini la ghina'a bikum anhuma, dan 2 hal yang kalian semua sangat membutuhkannya. Ammal khoslatani latani tardawna bihima rabbukum, adapun 2 hal yang mana kedua hal tersebut akan mengundang ridho Tuhanmu, Tuhan kalian, adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu, yaitu kalian mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan kalian istighfar kepada Allah. Wa ammal latani la ghina'a bikum anhuma, adapun 2 hal yang lain yang kalian sangat membutuhkannya, fatas'alunallaha al-jannata, yaitu kalian mohonlah kepada Allah surga. Wa tu'awwidzuna bihi minan nar, dan kalian berlindunglah kalian di bulan Ramadan kepada Allah dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah wal Bayhaqi dan lain-lain. Oleh karena itu, zikir yang kita ucapkan berdasarkan hadis ini adalah banyak-banyak mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang kita berbanyak-banyak zikir kita ketika kita sedang berpuasa. Unzur hadil hadis, lihatlah hadis ini fi kitab at-targhib wa tarhib, di dalam kitab at-targhib wa tarhib lil Mundhiri, yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, juz 2 halaman 13 hingga 18. Demikian apa yang saya sampaikan untuk kajian tentang fadilah Ramadan, fadailu syahri Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan besok tentang kajian risalah Ramadan ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بهداية